Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai playlist baru ya guys ya. Di sini kita akan memulai playlist level 3. Playlistnya belum saya buat, tapi nanti kalau video ini sudah tayang berarti sudah saya buat ya. Jadi playlist ketiga ini kita akan membahas tentang setup A+ dalam BBMA. Mengapa saya menamakan setup A+? Karena setup ini terkait penamaan mungkin beda-beda ya guys ya. Mungkin ada yang menamainya Golden Setup, Diamond Setup, atau apa. Yang jelas nanti dalam level 3 ini saya akan membahas 3 A plus setup yang itu tuh win rate-nya sangat tinggi dan bisa untuk full margin. Ya nggak full margin juga ya guys ya, tapi ya gitulah. Tapi saya biasanya kalau ketemu setup itu saya biasanya lebih sering pakai lot lumayan besar guys. Kenapa? Karena sering win lah, sering win. Oke. Nah, langsung saja kita akan mulai dari setup pertama ya guys ya. Ini gold sangat naik ya guys ya. Ini sesuai dengan analisa hari ini tadi ya. Setelah re-entry di sini sangat naik. Kalian semoga juga ikut entry ya guys ya, karena saya tuh suka kalau kalian ikut entry juga. Tadi di video yang ini ya guys ya, yang video terbaru saya ini tadi saya menunjukkan bagaimana prediksi XAU hari ini dan alhamdulillah sudah naik juga. Saya juga ikut entry, guys. Ya, saya ikut entry juga. Di sini saya profit 9K. Tapi di video terbaru tadi saya close di 11K ya, guys ya. 11K dolar saya close. Ya, sebenarnya masih bisa naik lagi kalau saya hold ya, tapi saya nggak peduli, guys. Udah profit lumayan banyak ya, sudah saya cukupkan saja. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan, guys. Di sini saya nggak bosen-bosen untuk menjelaskan tentang yang namanya setup dan signal ya guys ya. Di sini akan saya buat seperti ini dulu supaya lebih enak. Ya, anggap saja ini nggak ada guys. Intinya nanti kita akan membahas yang namanya signal dan setup. Signal ini bukan tempat untuk masuk ya guys ya. Bukan tempat untuk masuk. Ingat, maaf ya untuk ini saya ulang-ulang. Bagi kalian yang mungkin sudah paham dengan ini, kalian bisa skip dulu sampai nanti saya membahas tentang setupnya ya guys ya. Di BBMA itu ada yang namanya signal sama setup. Nah, ini mungkin akan berbeda sedikit ya guys ya dengan penjelasan mungkin YouTuber lain yang membahas tentang BBMA. Terus yang benar yang mana? Bebas ya guys ya, kalian pakai yang mana. Yang jelas ini yang saya pakai. Kalau kalian cocok yang dengan saya pakai ya silahkan dipakai. Kalau cocok dengan yang lainnya ya monggo guys, dipakai yang lainnya ya. Signal ini ada momentum sama ada CSAK. Nah, setup ini untuk kita masuk guys. Ini yang pertama ada ekstrim, yang kedua ada MHP, yang ketiga ada re-entry. Nah, setup yang paling bagus tuh yang re-entry guys ya. Kalian kalau boleh saya sarankan, kalian fokus saja ke re-entry ya. Re-entry ini ada dua, re-entry setelah momentum atau re-entry setelah CSAK. Nah, untuk momentum dan CSAK ini hanya signal ya guys ya, jadi kita nggak boleh masuk. Nah, ini kalau nanti kalian sudah pinter, kalian bisa entry di ekstrim, bisa entry di MAV, tapi saya jarang ya guys ya, saya lebih sering entry di re-entry, karena ini yang peluangnya itu lebih bagus. Oke, nah kemudian dalam re-entry itu dibagi lagi guys, karena re-entry itu ada re-entry yang kuat, ada re-entry yang lemah. Nah, dalam pembahasan kita kali ini setup A plus yang pertama itu apa ya? Itu yang biasa dinamai itu namanya ini guys, golden setup. Golden setup. Ini intinya apa? Ini intinya itu adalah re-entry di pertemuan mid BB guys. Re-entry pertemuan mid BB. Sudah pasti mid BB ya. Karena kita kan tahu bahwa re-entry itu adalah ketika dia kembali ke MA5, MA10 kan. Misalnya contohnya di sini. Contohnya di sini. Di sini kan dia membuat momentum. Ini kan signal. Momentum lagi, momentum lagi, momentum lagi. Setelah momentum dia turun ke sini guys. Dia turun ke area MA5, MA10 di area sini. Nah, ini kita bisa sebut re-entry. Nah, setelah itu dia turun, turun, turun. Nah, re-entry ini tidak akan terbatal sampai dia close di bawah sini. Kalau nanti ada candlestick yang close melewati mid BB di bawah sini, maka re-entry ini terbatal. Selama tidak ada berarti belum terbatal. Nah, saya set sampai sini masih re-entry, kemudian dia boom naik ke sini. Jadi kalian misal entry di sini itu masih dapat profit banyak ya guys. Ini H4 jadi lumayan banyak. Nah, biasanya BBMA itu kan layer-layer ya. Jadi ketika masuk area re-entry kalian layer, ketika ke bawah kalian layer lagi, layer lagi, layer lagi, layer lagi. Selama ini belum terbatal, ya sudah, kalian layer terus. Nah, ketika boom naik, kalian profit banyak.
Nah, itu salah satu kelebihan dari ini guys, dari BBMA. Jadi kalian tuh bisa layer banyak selama setup itu belum terbata. Oke. Nah, setelah kita tahu bahwa reentry itu adalah pertemuan reentry itu adalah ketika candlestick mulai masuk di area MA5 MA10 di area sini tadi. Nah, sedangkan golden setup di area sini ya, ini reentry. Kita akan ganti warnanya dulu guys supaya lebih jelas ya mungkin ya. Kuning ya di area sini. Nah, sedangkan kalau golden setup itu terserah ya namanya apa guys. Golden setup itu adalah reentry pertemuan mid BB. Seperti ini contohnya. Tapi ini kurang clear ya karena candle yang ini tidak menyentuh mid BB. Nah, kalau ada candlestick yang menyentuh mid BB, nah itu namanya golden setup. Nah, golden setup ini rahasianya apa guys? Golden setup ini rahasianya adalah dia minimal ada 3 candle guys. Maksudnya gimana? Maksudnya jika ada re-entry buy, berarti minimal dia akan naik 3 candle. Minimal itu guys. Ini kalau di time frame daily ke bawah ya, H4 atau H1, tapi kalau di daily biasanya cuma 2. Nah, ini bisa dijadikan kunci guys. Kuncinya gimana? Ya nanti kalau ada re-entry golden setup, ya udah kita pasang buy, terus kita akan bisa nunggu minimal 3 candle. Selama belum ada 3 candle, kemungkinan masih akan lanjut kenaikan. Paham ya? Jadi saya ingin kalian paham dulu poin-poinnya guys. Kita paham dulu poin-poinnya. Intinya setup A plus, maksudnya kalau ada setup ini jangan sampai kalian nggak masuk gitu guys. Karena rugi ya. Setup ini jarang terjadi. Kalau udah terjadi itu win rate-nya besar gitu. Ya win rate-nya besar. Setupnya apa? Setupnya intinya yang pertama itu adalah apa guys? Pertemuan re-entry di mid BB ya. Jadi ketika ada re-entry yang dia berada di mid BB, maka dia namanya golden setup. Ingat aja ini adalah A plus setup. Setup yang sangat bagus guys, kalian harus masuk. Oke, terus kemudian kuncinya, hasilnya apa? Kunci dari hasilnya, maksudnya hasil dari setup yang bagus ini apa? Dia minimal akan ada 3 candle. Saya tulis CS ya, candlestick. Kalau dia re-entry sell yang golden setup berarti dia akan 3 candle jatuh. Kalau dia re-entry buy, berarti nanti akan ada 3 candle yang naik. Paham ya? Kita akan coba lihat dalam market guys supaya lebih paham. Tapi saya harap kalian pahami dulu ya guys ya ini. Intinya pokoknya ada re-entry pertemuan mid BB itu sangat bagus. Itu kita tulis sebagai setup A plus golden setup atau ya itulah guys. Terserah kalian mau namanya apa. Nah kemudian naik atau turunnya itu akan 3 candle. Nah di sini ada baru contoh guys di dalam XAU USD baru saja terjadi di time frame H4 ya. Di sini akan saya kasih garis di sini. Oke. Nah, di situ kalian bisa lihat, di situ kan ada re-entry, guys. Ya, di area ini kan ada re-entry. Mungkin kurang jelas ya, akan saya screenshot saja. Kita gambar. Nah, di awal sini kita melihat dulu sebelumnya, di area sini ini kan ada CSAK ya. Ada CSAK. CSAK adalah signal, ya kan? CSAK adalah signal. CSAK apa? CSAK itu adalah candlestick yang close di atas mid BB dan di atas semua MA. Ini kan close-nya di sini. Saya nggak bosen-bosen nerangin guys, kalau candlestick merah itu close-nya di mana? Close-nya di sini di bawah. Oke. Tapi kalau candlestick hijau, ini close-nya di mana? Close-nya di atas. Ini kan candle hijau, berarti close-nya di area sini. Oke. Nah, dia kan close, dia melewati semua MA dan juga melewati mid BB. Iya kan? Kan ini melewati MA5 MA10 low, melewati MA5 MA10 high dan juga melewati mid BB. Berarti ini CSAK yang kuat. Oke, setelah terjadi CSAK, dia membuat re-entry, guys. Re-entry-nya di mana? Kalau ini CSAK buy, dia akan membuat re-entry di area MA5, MA10 low di sini. Nah, di sini kebetulan dia sudah tersentuh, guys. Nah, ini yang namanya golden setup. Kenapa? Karena dia ada re-entry pertemuan mid BB. Maksudnya itu gimana? Maksudnya ada candlestick, ada wick ya. Jadi bukan body, guys. Kenapa bukan body? Karena kalau sampai ada body yang close di bawah sini, ya berarti re-entry ini terbatal. Karena kan ada CSA kan nanti. Jadi nggak boleh ada candlestick yang close melewati mid BB dan melewati MA5, MA10 di area sini. Karena nanti akan terbatal ya setupnya. Nah, selama dia belum ada yang melewati itu, berarti setup re-entry-nya itu masih
valid. Dan ketika terjadi seperti ini, dia nge-wick doang ke bawah melewati mid BB dan melewati MA5 MA10, ini namanya golden setup, yaitu re-entry pertemuan mid BB. Kalau kayak gini kalian harus entry guys. Ya nggak harus ya. Cuman ini tuh setup yang sangat bagus ya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya dia kalau ada kayak gini, misalnya kalian telat nih, kalian udah sampai sini, baru lihat, ya udah kalian masih bisa entry guys. Kenapa? Karena dia masih satu candle, sedangkan aturannya adalah dia akan naik sebanyak 3 candle. Tuh, masih naik lagi. Kan dapat berapa ratus pip ini guys? Banyak ini coy. Ya, maaf ya kalau bahasanya kurang bagus ya. Ya ini ya, ini 3357 ya. Ini 200 pip dapat guys. Ya, apalagi kalau kalian dapat di area bawah sini. Nah, supaya dapat di area bawah sini gimana? Kalian harus memvalidkannya dengan melihat apa cara memvalidkan yang ada di multi time frame ya guys ya. Ada di playlist sini. Oke. Ada di playlist, kemudian di level kedua guys. Ada di cara memvalidkan reentry. Ya, ini ya, level apa? Deposito ketiga. Kalian bisa lihat di situ supaya dapat entry yang lebih awal. Kayak gitu ya guys ya. Kita akan coba cari contoh lain re-entry pertemuan mid BB. Oke. Nah, ini ada yang terbatal guys, ada yang terbatal supaya kalian tahu juga yang terbatal dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, di sini kan sebenarnya ada re-entry pertemuan mid BB, tapi kenapa kok dia turunnya cuma sekali doang? Karena dia itu datangnya bukan dari momentum tapi dari MHV. Ini kan MHV. Jadi ketika terjadi momentum di sebelah sini, kemudian dia buat re-entry, kemudian turun dia nggak mampu membuat momentum lagi, berarti namanya MHV. Setelah MHV ini kalau ada re-entry jangan entry guys, karena rawan terbatal. Rawan terbatal. Jadi re-entry yang datangnya dari MHV itu jangan digunain guys. Jangan entry lah di situ. Kalian boleh entry di area sini guys, karena ini re-entry setelah momentum. Tapi kalau setelah re-entry ini dia turun, berhasil turun sampai sini dan tidak mampu membuat momentum yang baru, tidak ada candlestick yang close di bawah sini, berarti ini namanya MAV. Kalau MAV berarti dia market hilang volume, jadi volumenya hilang, dia kemungkinan sudah nggak kuat turun lagi, kemudian akan berbalik ke arah kemungkinan. Makanya rawan re-entry yang sebelah sini itu. Saya udah pasti nggak masuk guys kalau ini ya. Kemungkinan saya udah nggak masuk lah karena udah nggak bagus setupnya. Jadi setup yang bagus itu yang seperti awal tadi itu guys. Ya, seperti yang daerah sini. Datangnya dari CSAK kemudian ke sini. Jadi langsung gitu loh guys. Paham ya? Nah, kita akan coba cari lain ya. Kita fokus di gold saja. Oke. Nah, ini juga lumayan bagus sebenarnya guys di area sini. Walaupun kurang cantik ya, tapi ini lumayan kok masih bisa kita anggap ini. Di sini kan ada CSAK ya, ada CSAK. Setelah itu dia membuat re-entry di sebelah sini. Nah, re-entry ini di antara semua garis ini belum ada yang terbatal guys, karena tidak ada candlestick yang close di bawah sini kan. Ini kan cuman ngubik-ngubik doang, close-nya kan di atas-atas sini close-nya, ya kan. Nah, setelah dia masuk ke sini dia naik 3 candle, bahkan lebih ya. Karena dia re-entry pertemuan mid BB guys. Ya, bahkan dia bukan hanya pertemuan mid BB tapi dia juga pertemuan EMA 5 EMA 10 ya. Jadi kotor ya. Pokoknya di sini ya guys ya, di area sini. Tuh ya. Paham nggak guys? Saya kira paham lah ya. Nah, untuk cara entry-nya gimana? Cara entry-nya tetap guys, kalian harus memvalidkannya seperti biasa, seperti biasa. Nah, ini banyak sekali contohnya guys. Sering terjadi kalau dalam call tuh. Ini. Ini ada re-entry pertemuan di BB naik 1 2 3 candle. Lebih ya. Sini juga ada pertemuan mid BB. Naik 1 2 3 4 di sini. Paham ya guys ya? Cara entry-nya gimana? Cara entry-nya gimana ya guys ya? Kalau saya jelasin lagi takutnya nanti ininya terlalu lebar ya apa videonya. Tapi intinya apa ya? Intinya kita memvalidkannya guys. Kita harus menunggu ekstrim di time frame kedua atau ke time frame ketiga ya. Saya sarankan kalian nonton video yang di YouTube tadi ya guys ya, yang saya tunjukin tadi di level kedua, video ketiga. Insya Allah kalian kalau nonton itu nggak lama guys, video paling cuma 20 menit. Nanti kalian sudah paham cara entry-nya. Karena kalau ada setup kayak gini, ini ini kan ada CSHK di sini, kemudian di sini re-entry. Ini re-entry yang kukuh guys, karena dia pertemuan mid BB dan juga malah ada MA50 juga, itu sangat bagus juga guys. Nah, dia turun 1 2 3 minimal 3 candle. Jadi misalnya kalian telat entry masih dapat di sini, masih satu. Oh, ini ada pertemuan re-entry tadi. Re-entry pertemuan mid BB bagus banget nih. Ya udah kalian entry saja di sini kalau kalian telat entry di sini ya. Masih bisa dapat banyak banget gitu guys. Oke.
Nah, re-entry yang kayak gini tuh biasanya seringnya itu dari CSAK, guys. Nah, ini ada juga di sini. Ini kalian bisa lihat ya, ini re-entry pertemuan mid BB ini, ya kan? Jadi ada sumbu yang dia, ini kan ada sumbu yang dia masuk ke area mid BB kan, guys. Dia beneran turun 1, 2, 3, baru naik lagi, ya. Saya sangka pakai H4 sih, guys, karena H4 tuh naik turunnya lumayan panjang ya. Oke, nah di sini juga ada. Di sini kan awalnya ada momentum kan di area sini, ada momentum. Kemudian dia membuat re-entry area sini. Nah, ini re-entry pertemuan mid BB kan, guys. Nah, dia naiknya tuh jauh banget gitu. Jauh banget. Nah, jadi saya sarankan kalian buat akun khusus gitu, guys. Buat akun khusus yang itu tuh khusus untuk re-entry pertemuan mid BB, guys. Nah, itu insya Allah nanti akan berkembang banget, guys. Nah, itu yang paling sangat bagus lagi itu ketika ada MA50 juga. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan bagus banget nih, guys. Setelah CSAK ada re-entry pertemuan MA50. Kalau kayak gini udah, guys, gas full margin kalau saya kayak gini ketemu kayak gini tuh. Ada re-entry yang bersih banget, zone zero loss, kemudian pertemuan MA50, bah, pasang lot banyak-banyak ya. Panen kalau kayak gini, guys. Tapi setup kayak gini jarang, guys. Jarang. Tapi ya nggak jarang-jarang banget kok. Makanya kalau ada itu setupnya bagus banget karena kita bisa tahu gitu, guys. Kalau kenaikannya itu ya minimal 3 candle gitu. Nih di sini ya. Di sini satu, dua, masih turun lagi, kemudian tiga. Yang di sini pertemuan mid PB 1, 2, 3, 4. Saya harap kalian paham ya, guys ya. Kalau belum paham ya kalian bisa ini sih, bisa nanya di kolom komentar ya. Di sini sering terjadi, guys. Nih pertemuan mid BB, ya kan? Naiknya berapa candle ini? Sini pertemuan mid BB lagi, naiknya berapa candle ini? Sini juga kan yang tadi. Udah ya, guys ya. Ini banyak banget guys. Kalian dipakai di pair manapun juga bisa ya. Di time frame manapun juga bisa gitu. Dipakai H1 mau pakai daily juga bisa sebenarnya. Cuman kalau saya itu seringnya pakai H4 karena ya saya males gitu. Kalau H1 tuh kalian harus harus apa nungguin setiap jam harus lihat gitu. Kalau H4 kan hanya setiap 4 jam sekali gitu. Misalkan ada re-entry apa? Re-entry kukuh ya. Misalnya ya. Saya kasih contoh nih. Saya di sini ada re-entry pertemuan with BB kan. Ya udah saya entry di sini. Ya udah saya kan tinggal nunggu. Oh, berarti kalau naiknya 3 candle kali ini sudah satu, berarti dua lagi kan kemungkinan. Ya udah berarti saya nunggu 8 jam lagi. Saya nggak perlu buka chart 8 jam lagi baru saya buka. Oh, ternyata masih di sini. Masih ada bisa naik nggak? Atau kalau mau TP ya udah TP aja. Udah lumayan banget ini, guys. Udah profit banyak gitu. Ya gitu ya, guys ya. Itu saran saya dan ya kalau kalian nggak cocok boleh terserah lah, guys. Terserah. Saya di sini nih ada lagi nih, yang ini yang tadi ya. Saya kita entry di sini, kita kan udah naik satu, berarti masih dua lagi. Ya udah, berarti kita tunggu saja 8 jam lagi. Oh, dia buat momentum ya udah, berarti masih kita hold karena kemungkinan masih akan kayak gitu ya, guys ya. Oke, saya harap kalian paham ya, guys ya. Kalau belum paham bisa nonton dulu video-video lainnya atau kalian tanyakan saja di kolom komentar ya, guys ya. Oke, akhirul kalam, semoga semuanya kalian semua sehat-sehat selalu ya, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.